warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arja Gusta. Dan saya Muhammad Abdul Ghafur. Dan saya Muhammad Fajar Bilan Cahya. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas dari kuliah dari bagian CPU yang menjelaskan tentang argimatik, logik unik, bus unik, kontrol unik, instruksi caca, registrasi, perfect unik, data caca, decoder unik. Argimatik logik unik menjelaskan tentang argimatik logik unik atau disebut dengan ALU adalah bagian dari unit pemrosesan pusat atau CPU yang melakukan operasi aritmatika dan logika pada operan dalam kata-kata interaktif komputer. Fungsi unik logika aritmatika ALU adalah untuk melakukan operasi aritmatika dan logika sesuai dengan instruksi program. Unit logika aritmatika atau ALU bekerja dengan melakukan operasi aritmatika dan logika sesuai dengan instruksi program yang diterima. Yang kedua, kontrol unit. Kontrol unit atau disebut juga dengan CU adalah komponen penting dan dari Central Processing Unit atau dalam kurung CPU, komputer yang mengarahkan pengoperasian prosesor. Fungsi kontrol unit adalah untuk mengelola aliran data CPU dan perangkat lain seperti memori, perangkat input ataupun output, dan aritmatik logik unit atau disebut dengan ALU. Cara kerja kontrol unit adalah menemukan elemen dasar prosesor, menjelaskan operasi mikro yang akan dilakukan prosesor, dan menemukan fungsi-fungsi yang harus dilakukan unit kontrol agar menyebabkan terbentuknya operasi mikro. Ketiga, register. Register adalah memori kecil berkecepatan tinggi di dalam CPU. Fungsi register sebagai lokasi penyimpanan memori kecil berkecepatan tinggi di dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang dikerjakan oleh CPU. Cara kerja register masih melibatkan langkah-langkah seperti menentukan elemen dan prosesor, menjelaskan operasi mikro yang akan dilakukan prosesor, dan menentukan fungsi-fungsi yang harus dilakukan unit kontrol agar menyebabkan terbentuknya operasi mikro. Yang keempat, data caca. Data caca adalah sebuah mekanisme penyimpanan sementara yang digunakan untuk menyimpan salinan data atau file dalam lokasi penyimpanan sementara dalam caca, sehingga data tersebut diakses dengan lebih cepat. Fungsinya untuk mempercepat akses data di masa depan dan dengan menyimpan data yang sering diakses agar dapat dilayani lebih cepat saat diminta kembali. Cara kerja data cache melibatkan proses penyimpanan data sementara yang digunakan oleh CPU. Bus unit. Bus unit adalah sebuah jaringan komunikasi yang menghubungkan dengan bagian sistem komputer seperti CPU, memori, dan perangkat keras lainnya. Fungsinya mengatur alamat dan mengirimkan data antar perangkat serta mengatur operasi baca dan tulis. Yang terakhir, cara kerja unit bus melibatkan pengiriman data antara perangkat yang terhubung ke dalam sistem. Yang keenam adalah instruction cache. Instruksi cache adalah jenis cache yang diakses hanya sebagai hasil dari pengambilan proses. Fungsinya menyimpan proses instruksi yang akan dieksekusi oleh CPU. Cara kerja instruction cache melibatkan pengisian proses ke dalam cache melalui proses pengambilan proses. Nomor 7, perfect unit. Perfect unit adalah unit yang mampu mengambil data dan proses dari cache memori atau RAM berdasarkan kebutuhan, sehingga memungkinkan akses data yang lebih cepat dalam sistem komputer. Fungsinya untuk mengambil data yang diperlukan sebelum data tersebut benar-benar dibutuhkan, sehingga mempersiapkan proses atau data yang akan dilaksanakan selanjutnya. Cara kerja perfect unit meliputi pengambilan data yang diperlukan sebelum data tersebut benar-benar dibutuhkan, sehingga mempersiapkan proses atau data yang akan dieksekusinya selanjutnya. Yang kedelapan adalah decoder unit. Decoder unit adalah bagian dari CPU yang bertanggung jawab untuk
mendekode proses instruksi yang diterima dari flight unit atau disebut dalam kurung FU dan mengirimkannya ke execution unit atau disebut dengan EXU untuk dieksekusi. Fungsinya untuk mengkode proses instruksi yang diterima dari flight unit atau dalam kurung FU sebelumnya mengirimkannya ke execution unit atau disebut dengan EXU untuk dieksekusi. Cara kerjanya melibatkan beberapa langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama adalah penerimaan instruksi. Yang kedua dekode instruksi. Yang ketiga penentuan operasi. Yang keempat penyusunan instruksi dan yang terakhir pengiriman ke execution unit. Yang kedua, memori internal. Di antaranya ada register, RAM, ROM, dan cache. 1. Register menjelaskan tentang register adalah bagian dari memori internal yang terintegrasi langsung ke dalam prosesor atau CPU. Fungsinya untuk menyimpan dan memanipulasi data selama eksekusi instruksi. Register dapat menampung instruksi, alamat penyimpanan, atau jenis data lainnya seperti urutan bit atau karakter individu. Cara kerjanya adalah memproses data dengan cepat dan aman. Selanjutnya adalah RAM. RAM atau disebut dengan juga Random Access Memory adalah suatu jenis memori internal yang digunakan untuk menyimpan data sementara dan hanya berfungsi saat perangkat elektronik sedang beroperasi. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Yang terakhir, cara kerjanya mengakses data secara random sehingga mempercepat proses data. Ayo dong. Yang selanjutnya adalah cache. Cache adalah suatu jenis memori internal yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Cache berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara yang mungkin sering diperlukan CPU untuk manipulasi. Cara kerjanya CPU akan terlebih dahulu memeriksa apakah informasi yang diperlukan memang benar tersimpan dalam cache saat CPU mengakses. Dan selanjutnya ada ROM. ROM, Read Only Memory, adalah suatu jenis memori internal yang digunakan untuk menyimpan data yang hanya dapat dibaca, tidak dapat diubah atau dihapus. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan data yang tidak dapat diubah seperti BIOS, UEFI, firmware, atau program untuk motherboard. Cara kerjanya sebagai tempat penyimpan data yang tidak dapat diubah atau dihapus. Yang selanjutnya adalah memori eksternal. Memori eksternal terdiri dari hard disk eksternal, SSD eksternal, memori kartu, flash disk, dan USB eksternal. Hard disk eksternal adalah suatu jenis memori eksternal yang digunakan untuk menyimpan data yang lebih besar dan lebih permanen daripada memori internal. Fungsinya untuk menyimpan file besar seperti video, foto, dan dokumen. Cara kerjanya menyimpan data yang lebih besar dan lebih permanen daripada memori internal. Selanjutnya ada SSD eksternal. SSD adalah suatu jenis memori eksternal yang digunakan untuk menyimpan data yang lebih cepat dan lebih efisien daripada hard disk eksternal. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan data yang lebih cepat dan lebih efisien daripada hard disk eksternal sehingga memungkinkan pengguna untuk menyimpan lebih banyak data dan melakukan lebih banyak aktivitas. Cara kerjanya adalah menempatkan penyimpanan data yang lebih cepat dan lebih efisien daripada hard disk eksternal. Selanjutnya adalah memori kartu. Memori kartu adalah sebuah alat yang digunakan untuk menyimpan data digital secara portable sehingga dapat dipindahkan dari satu perangkat ke perangkat lain dengan mudah. Fungsinya untuk menyimpan data digital secara portable sehingga dapat dipindahkan dari satu perangkat ke perangkat lain dengan mudah. Cara kerjanya adalah melindungi data dari kerusakan akibat gangguan listrik, virus, atau kesalahan sistem pada perangkat utama. Berikutnya flash disk. Flash disk juga dikenal sebagai USB flash drive. Adalah perangkat penyimpanan portable yang memungkinkan pengguna untuk mentransfer data antar komputer. Fungsi flash disk dapat digunakan sebagai RAM sementara atau yang disebut dengan random access memory untuk meningkatkan kinerja atau suatu komputer. Dan terakhir, cara kerjanya menghubungkan peripheral yang terhadap dalam flash disk seperti port USB yang memungkinkan flash disk untuk terhubung dengan komputer atau perangkat lain. Selanjutnya ada USB eksternal. USB eksternal adalah perangkat ruang penyimpanan data yang dapat dihubungkan ke komputer atau angkat lain melalui port USB. Fungsinya sebagai penyimpanan data portable yang dapat membantu meningkatkan kapasitas penyimpanan pada perangkat yang memiliki ruang penyimpanan terbatas. Cara kerjanya mengirim dan menerima sinyal digital. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.